Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa kaifa halukum ya abna'i as-salihin? Hal antum bi khairin? Hayyakumullahu bil afiyah la'alakum ala atami sihatin wa afiyatin. Taib ya abna'i as-salihin, sanuwasil darsana hadal yaum fi ad-dars al-adab wal akhlaq wa aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqul ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fid dars al-adab wal akhlaq. Insyaallah hadzal yaum sanuwassil darsana fid dars al-adab wal akhlaq. Wa kamal adah khairul bad'i ayatun min ayatillahi ta'ala fil Qur'anil azim. Nastami al-an jayyidan. وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Baik, al-an ya abna'i. Baik, al-an yumkinukum an taftahu al-kitab al-muqarrar. Baik anak-anak, ya siapkan bukunya. Kita buka sekarang pada hadis yang ke-1434. Hadis yang ke-1434 ya. Yang hadis yang ke-1334. Amazilna fi bab az-zuhud wal wara. Kita masih di bab az-zuhud wal wara ya, bab az-zuhud wal wara. Ya, dibuka ya anak-anak, coba dilihat, dicari hadis yang ke-1434. Nah, hadis yang ke-1434. Nah ya, baik. Ya, 1434 ya. Afwan, kita sudah masuk sekarang kepada, afwan Ustaz lupa, masuk sudah kita kepada bab at-tarhib min masawi'il akhlaq ya. Masuk pada kita pada bab at-tarhib min masawi'il akhlaq. Artinya peringatan ya, agar kita berhati-hati, waspada dari akhlak-akhlak yang buruk. Ya, peringatan atau juga bisa berarti ancaman ya, atau peringatan. Jadi kita agar menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk. Nah, pada hadis yang ke-1434, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadisi Anasin nahwahu. Nah, artinya anak-anak sekalian, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasada, jauhilah oleh kalian penyakit hati, yaitu hasad, iri, dengki. Jadi
Jauhilah oleh kalian, kata Rasulullah. Hati-hati, jauhilah, awas kalian. Jangan sampai kalian hati-hati waspada terhadap penyakit hasad. Ya, penyakit hati itu hasad. Karena apa kata Rasulullah SAW katakan? Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Karena sesungguhnya hasad itu akan memakan segala kebaikan-kebaikan. Akan memakan kebaikan-kebaikan, akan memakan kebajikan-kebajikan sebagaimana api memakan kayu bakar, sebagaimana api menghancurkan, memusnahkan kayu bakar. Jadi anak-anak sekalian, sifat hasad ini sifat yang tercela. Sifat yang tercela, yaitu apa sebabnya? Karena dengan hasad anak-anak sekalian, semua kebaikan kita itu akan sirna, akan hilang, akan hancur, akan musnah sebagaimana api memakan kayu bakar. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Nah, hadis ini anak sekalian dikeluarkan oleh Abu Daud dan juga Ibnu Majah mengeluarkan juga hadis seperti ini dari sahabat Anas bin Malik yang semisal dengan ini. Nah, ya. Baik, sekarang coba perhatikan anak sekalian, syarhul kalimat. Nah, di sini ada syarah daripada kalimat ini. Apa sih hasad itu anak-anak? Hasad itu anak-anak, nah ini dia. Hasad itu huwa al-hasadu huwa tamannil mar'u zawala ni'mati ghairihi wa salbuha lahu. Jadi anak sekalian, hasad itu, nah ya, hasad yang tercela ini anak sekalian apa? Jadi seseorang ya berkeinginan, bercita-cita, berangan-angan hilangnya nikmat dari orang lain dan dia yang mendapatkan nikmat itu. Nah, bayangkan anak-anak sekalian. Jadi nikmat yang Allah berikan pada seorang itu dia ingin hilang, agar hilang dari orang tersebut atau dari saudaranya dan dia yang mendapatkannya. Jadi itulah hasad itu anak-anak. Ya, jadi hasad itu anak-anak sekalian sifat yang sangat tercela. Nikmat yang Allah berikan kepada seorang, dia ingin nikmat itu tuh hilang dan dia yang mendapatkannya. Jadi hilang dari orang tersebut, dari saudaranya, dari siapa saja, dari kaum muslimin, kemudian dia yang ingin mendapatkan. Jadi hilang pada orang itu, dia inginkan dia yang mendapatkannya, hanya dia yang mendapatkannya. Jadi begitu anak-anak sekalian buruknya sifat hasad ini, yaitu berkeinginan, bercita-cita agar nikmat-nikmat beri kepada orang itu hilang dari orang tersebut dan dia yang mendapatkannya. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Baik anak sekalian, nah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ma yustafadu minal hadis. Yang pertama, awalan hurmatul hasadi wa annahu minal kabair. Nah, lihat nih anak sekalian, keharaman daripada sifat hasad ini atau penyakit hasad ini anak sekalian, bahwa dia termasuk dosa besar anak sekalian, termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah menjaga diri ustaz sekalian, anak pertama dan anak-anak yang soleh di rumah, dan kita semua anak-anak mudah-mudahan kita berdoa pada selalu berdoa anak ya agar dihilangkan sifat hasad ini pada diri kita. Karena apa anak? Wa annahu yubtilus thawaba wa annahu yubtilu thawabal a'mali sholihati kama ta'kulun narul hataba fataj'alahu rimada. Nas'alullah asna'ul afiyah. Karena apa anak-anak sekalian, lihat ini, hasad itu anak-anak sekalian akan membatalkan, menghilangkan, menghancurkan. Nah, dalam bahasa di sini batalkan, akan membatalkan pahala amal-amal solih kita, sebagaimana api itu memakan kayu bakar dan menjadi dia seperti debu, jadi menjadi abu, menjadi debu anak-anak sekalian. Jadi tidak ada nilainya sama sekali jadinya. Jadi hilang kebaikan kita anak-anak sekalian. Nah, kemudian yang kedua, wujubu mujahadatil hasadi liman wajadahu fi nafsihi. Nah, ini dia anak-anak. Karena juga anak-anak sekalian ini, wujubu mujahadatul hasadi liman wajadahu fi nafsihi. Wajib ya anak-anak sekalian, kita menjauhkan diri, bermujahadah, melawan sifat hasad ini, penyakit hati hasad ini bagi orang yang melakukan pada dirinya. Karena memang apa anak-anak sekalian, sebagaimana katanya Syekhul Islam itu anak-anak, ma khala jasadun min hasadin. Tidak ada satu jasad pun yang lepas dari penyakit hasad ini anak-anak. Wal karim, adapun orang yang mulia, yaktumuhu ya, atau yubtinuhu. Adapun orang yang mulia itu anak-anak, dia akan menutupinya, tidak menampakkannya dengan lisannya atau dengan perbuatannya dan sebagainya. Tidak dia keluar dari lisan. Orang hasad itu hakikatnya anak-anak tetap ada pada diri manusia. Sebagian kata saya lisan tadi, ma khala
jasadun min hasadin. Tidak pernah lepas sebuah jasad pun. Ya, maksud kita manusia ini pasti ada hasadnya. Tetapi apa? Orang yang mulia akan menyembunyikannya. Sedangkan orang wallaimu yuzhiru. Adapun orang yang hina, dia akan menampakkan sifat hasad itu. Ya, jadi begitu anak-anak sekalian. Nah, ini lihat ini, makanya di sini dikatakan oleh para ulama, wajibnya kita melawan sifat hasad itu bagi orang yang mendapatkan ada timbul hasad pada dirinya. Ya, anak-anak sekalian. Baik. Wa anna man jahadahu fala itsma alaihi. Nah, ini adapun orang yang berusaha keras melawannya, berjihad melawan penyakit hasadnya pada hatinya, jika dia timbul, maka tidak ada dosa batasnya. Jadi maksud tadi, kalau kita paham seperti itu, kita tekan itu, atau kita hilangkan, atau kita jangan sampai keluar dari lisan kita kata-kata yang kita hasad pada seseorang. Ya, kita lawan itu anak. Nah, bal qad yusabu alaihi, bahkan bisa jadi dengan dia mujahadatu nafsi untuk lawan sifat hasadnya, bisa jadi dia dapatkan pahala atasnya. Wa man sa'a, adapun wa man sa'a fi zawalin ni'mah anil mahsudi fahuwa bagin. Adapun orang yang berusaha, orang yang melakukan perbuatan, jadi dia menunjukkan atau dia mewujudkan penyakit itu, jadi sebenarnya dengan hasad dia hanya ingin apa? Dia berusaha hilang nikmat itu dari orang lain yang dia hasadi, maka itu dia adalah orang yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas, ya, orang yang sewenang-wenang, orang bagin, orang yang tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya anak-anak sekalian, kalau kita hasad itu berarti kita tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kebaikan pada orang lain. Ya, karena itu adalah Allah semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah membagi rezeki, membagi kebaikan, memberikan nikmat pada siapa saja Allah kehendaki. Jadi jangan sampai kita memiliki sifat hasad, atau kita berusaha kalau ada pada diri kita anak-anak sekalian, kita lawan itu semua. Minimal anak-anak sekalian, kita jangan sampai keluar dari lisan kita kata-kata yang menunjukkan kita hasad pada seseorang, ya. Karena apa tadi anak-anak lihat, orang yang mulai itu akan menyembunyikan hasad itu pada dirinya, tidak dia ungkapkan dengan kata-kata, apalagi dengan perbuatan. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian meskipun dia wa illam yuzhirhu wa lam yaqdir ala izalatiha, walaupun anak-anak sekalian dia sebagai orang yang melampaui batas, walaupun dia tidak tampakkan. Nah, ini bayangkan ini. Walaupun dia tidak tampakkan hasad itu, walam yaqdir alaihi, dan walaupun dia tidak mampu ingin menghilangkan nikmat pada orang lain itu, fa in aziza, karena dia tidak mampu andzalika bihaitsu law qadira alaihi la fa'ala fa huwa ma'jurun. Nah, ini anak sekalian. Maka anak sekalian, nah seandainya itu dia walaupun dia tidak mampu, nah seandainya karena dia lemah, tidak mampu mengungkapkan atau melakukan hasad tadi, mewujudkan hasadnya. Nah, kalau seandainya dia mampu, ya, atau dia bisa melakukan atau mewujudkan sifat hasad itu, nah maka dia lakukan, maka dia berdosa anak sekalian. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa in kanal mani'u at-taqwa, seandainya apabila yang mencegah seseorang untuk menunjukkan atau mengungkapkan hasadnya itu, ya, umumnya dengan kata-kata atau dengan perbuatan, maka dengan karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad yu'dzar, maka dia diberi uzur, diberi maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa anak sekalian? Li'annal hasada la yastati'u daf'ul khawatirin nafsaniyah. Nah, ini karena apa? Hasad itu anak-anak tidak mampu kita hilangkan, ya. Yang kadang-kadang ada aja pada kita semua, kita bisa rasakan anak. Kadang oleh nikmat itu adalah ketika dilihat, dan seterusnya. Kita lihat seperti itu. Nah, kalau orang yang mampu anak-anak Allah dengan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mampu menahan sifat hasad itu pada dirinya, tidak diungkapkan dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Taib anak sekalian. Nah, ini yang faedah yang ketiga anak sekalian. Nah, ini cukup penting anak sekalian. Nah, karena hasad itu ada dua anak. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, la hasada illa fisnataini. Ya, rajulun atahullahu mala, atahullahul ilma, fayu'allimuhu an alaihi wa an anhar. Kemudian rajulun atahullahu mala, fayunfikuhu an alaihi wa an anhar. Nah, tidak boleh, tidak bisa, tidak ada hasad itu kecuali pada dua, yaitu orang yang Allah berikan ilmu, kemudian diajarkan siang dan malam, dan yang kedua, orang Allah berikan harta, dia infakkan siang dan malam di jalan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, itu istilah oleh para ulama atau orang Arab mengatakan itu hasad itu yang terpuji ini, atau hasad yang ini adalah al-ghibthah. Ya, al-ghibthatu. Nah, ini yang ketiga ini, coba lihat ini, jawazul ghibthati. Jadi bolehnya kita berghibthah, artinya kita ingin bercita-cita ingin seperti itu. Nah, seandainya Allah berikan ilmu pada saya, atau dia akhir tergerak untuk belajar sehingga menjadi seorang ulama, orang yang alim, sehingga dia bisa membagi ilmu juga seperti ulama tadi yang dia
ya dia hasadi atau dia gibtohi tadi ya. Nah, atau juga ada orang seandainya saya kaya gitu, Allah berikan, mudah-mudahan Allah berikan saya kekayaan seperti si fulan sehingga juga saya akan berinfak sebagaimana dia menginfakkan hartanya siang dan malam. Nah, itu namanya ghibthah. Jadi ini bukan hasad tercela tapi hasad terpuji, atau lebih pas istilahnya adalah al-ghibthatu. Nah, ini lihat ini. Wahia ayyara al-abdu ni'matallahi ala ahadin fayatamanna ayyakuna lahu mislaha. Wala yuhibbu zawalaha anhu. Naam, fa in kana tilkan nikmatu mimma yata'allaqu bid-dini fa huwa min babi tamannil khair wa huwa mahmudun, wa in kana mimma yata'allaqu bid-dunya famadaruhu 'ala niyyah. Nah, ini lihat ini anak sekalian. Nah, coba perhatikan. Nah, lihat ini, perhatikan baik-baik anak-anak sekalian, ini penting nak ya, perlu antum pahami anak-anak sekalian yang soleh semua. Nah, ini dia, yaitu apa? Al-ghibthah itu apa adalah yaitu seorang hamba melihat nikmat-nikmat Allah kepada seorang lain, pada saudara yang lain, maka dia pun bercita-cita, berkeinginan agar dia mendapatkan yang semisal dengan itu. Nah, dan dia tidak ingin nikmat itu hilang dari orang tersebut. Nah, ini lihat ini lebih jelas lagi. Fa in kanat tilkan nikmatu mimma yata'allaqu bid-din. Nah, ini apabila nikmat itu adalah ada kaitan dengan agama ini, maksud dengan ilmu ya, dengan ilmu dia rajin beribadah ya, ilmu dia memiliki ilmu tentang agama ini, fa huwa min babit tamanil khair, maka itu adalah termasuk dari bab mengharapkan kebaikan, bercita-cita ingin mendapatkan kebaikan. Nah, ini terpuji, wa huwa mahmudun, wa in kanat mimma yata'allaqu bid-dunya. Adapun apabila yang diinginkan itu adalah dia lihat nikmat tadi itu adalah tentang kaitan harta dunia atau harta anak kalian, maka tergantung niatnya. Jadi bukan dia niat untuk berlomba-lomba memperbanyak harta ya, sebagian dalam ayat itu alhaakumut takatsur, bukan berbanyak-banyak harta begitu nak ya, hatta zurtumul maqabir ya, tapi maksudnya dia ingin, jadi niatnya Allah yang lebih tahu tentu hatinya ya, wallahu yatawallas sarair tentunya. Jadi dia menginginkan harta seperti itu, misalnya tadi seperti Ustaz katakan tadi, cita-cita dia agar dia ingin berinfak sebagaimana orang itu berinfak pagi dan malam di jalan-jalan kebaikan, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum anas solih, barakallahu fikum ya abnai solihin. Mudah-mudahan dengan sedikit Ustaz sampai ini bermanfaat, terutama untuk diri Ustaz sendiri nak ya, dan juga anak-anak yang soleh di rumah ya. Nah, baik, sekarang coba siapkan satu lembar kertas, siapkan alat tulis kalian, dijawab dengan baik nak ya. Jawab yang jujur. Jawab yang jujur, ingat ya, jangan sampai menyontek atau jangan mencari jawaban dari teman, saling callingan lewat WA atau apa mana jawaban sebagainya, karena kemarin ada kasus itu ya. Jadi saling-saling kasih jawaban tidak boleh nak. Iya, alaikum bisidqi ya bunayya, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah anakku sekalian bersikap jujur, berkata yang jujur, kerjakan soal yang jujur ya. Karena apa? Dengan kejujuran anak mengantar kepada kebaikan-kebaikan lagi nanti nak ya. Dan semuanya kebajikan itu akan mengantarkan kita ke dalam surga insyaallah taala. Baik, ayo siapkan semua. Siapkan kertas, lembar kertas dan alat tulisnya. Kita langsung ujian sekarang ya. Barakallahu fikum. Imtihan al-yaumi. Naam. Al-ajwibatul muta'addidatu khamsu as'ilatin. Su'alun wahidun fi kulli syasha. Muddatul ardi daqiqatan wahidatan. La tansau an taktubu asma'akum wa faslakum. Baik. Khalas? Jangan lupa anak ya. Langsung tulis dulu nomornya 1 sampai 5 di sebelah kanan ayah pakai bahasa Arab. Baik. Hal antum musta'idun? Siap anak-anak sekali? Iya, jangan lupa tulis nama dan kelas, itu paling penting itu. Nama dan kelas dan nomor hadis bila perlu, biar gampang Ustaz periksa nanti kalau kalian terlambat menyetor pada Ustaz mengirimkannya. Baik, ibda'u bi bismillahirrahmanirrahim.
Nah, الآن الرقم الثاني. نعم، الآن الرقم الثاني. Nah, الآن الرقم الثالث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الحسد يأكل كذا وكذا. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ta'kulun naru kadza wa kadza. Nah, ma yustafadu minal hadis hurmatul hasada wa annahu min kadza wa kadza. Hurmatul hasada, hurmatul hasadi. Ya, pada salah ketikna ya. Hurmatul hasadi wa annahu min kadza wa kadza. Naam, wa raqmul akhir ya. Ya. Oh, afwan, ada khata. Naam. Wahid, isnan, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, Ya. sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Iya. Jadi anak-anak sekalian, tulis nah ya, di foto yang jelas nah ya, foto yang jelas, jangan lupa. Ya, itu yang lagi. Jadi jangan jawab hanya ABC, tapi juga dengan tulisan jawabannya nah ya. Jangan hanya pilihan jawaban, tapi dengan jawabannya nah ya. Foto yang jelas, kirim di nomor WA Ustadz 085 239 500 121. Nah ya. Ingat, langsung dikirim nah ya malam ini juga atau hari ini nah ya. Langsung dikirim karena akan dinilai secepatnya, langsung dimasukkan oleh Ustadz.
Barakallahu fikum. Naktafi bihadza wa nakhtatim darsana bid-du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.